Assalamualaikum kawan-kawan. Islam memerintahkan kita untuk menjemput rizki dan mencari nafkah di atas muka bumi ini. Tujuannya agar rezeki tersebut bisa mencukupi diri kita sendiri dan orang-orang yang berada di bawah tanggungan kita, tanpa perlu meminta belas kasih orang lain. Allah Ta'ala berfirman, menggambarkan hikmah diciptakannya siang dan malam, dan karena rahmatnya dijadikan untukmu malam dan siang, supaya kamu beristirahat pada malam itu, dan supaya kamu mencari sebagian dari dunianya pada siang hari, dan agar kamu bersyukur kepadanya. Quran Surah Al-Qasas. Allah Ta'ala berfirman, Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya, dan makanlah sebagian dari rizkinya, dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan. Quran Surah Al-Mulk. Ibnu Katsir rahimahullah saat menafsirkan ayat di atas mengatakan, maka berpergianlah kemanapun kamu mau dari wilayahnya, dan telusuri serta pulang pergilah ke setiap sudutnya untuk mencari segala macam keuntungan dan perdagangan. Dan ketahuilah bahwa usahamu tidak akan membawa manfaat apapun kepadamu, kecuali jika Allah memudahkannya untukmu. Di surah yang lain, Allah Ta'ala berfirman, Dia telah menciptakan kamu dari bumi, tanah, dan menjadikan kamu pemakmurnya. Quran Surah Hud. Di dalam tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah disebutkan, Dia menciptakan kalian dari tanah dan memanggil kalian untuk memakmurkan bumi dengan bercocok tanam, dan menyiapkan kalian cara-cara mendapat penghidupan di bumi. Kalian memahat gunung-gunungnya, mendirikan bangunan di atas tanahnya yang lapang, menikmati rizkinya dan mengeluarkan harta bendanya. Mencari penghasilan dan pekerjaan di muka bumi merupakan salah satu keistimewaan yang Allah Ta'ala berikan kepada manusia. Bekerja, mengelola sumber daya alam adalah amanah yang Allah Ta'ala bebankan kepada hamba-hambanya. Anjuran dan motivasi bekerja di dalam Al-Quran. Apabila telah ditunaikan salat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Quran Surah Al-Jumu'ah. Para ahli tafsir menafsirkan karunia di dalam ayat ini dengan mencari penghasilan dan perdagangan. Ini menunjukkan bahwa Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk tidak lupa bekerja dan mencari nafkah. Setelah sebelumnya kita juga diperintahkan untuk beribadah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memotivasi dan mendorong kita untuk bekerja, berusaha, dan mencari nafkah dengan berbagai macam motivasi dan ajakan. Di antaranya, beliau bersabda, tidaklah seseorang memakan makanan yang lebih baik dari memakan makanan hasil kerja tangannya sendiri. Sesungguhnya, Nabi Allah Daud alaihi salam dahulu makan dari hasil kerja tangannya sendiri. Hadis riwayat Bukhari. Di hadis yang lain, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, sesungguhnya seorang di antara kalian membawa talinya dan pergi ke bukit untuk mencari kayu bakar.
yang diletakkan di punggungnya untuk dijual, sehingga ia bisa menutupi kebutuhannya, adalah lebih baik daripada meminta-minta kepada orang lain, baik mereka memberi atau tidak. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerangkan kepada kita bahwa bekerja apapun jenisnya lebih baik daripada meminta-minta kepada orang lain dan menjatuhkan kehormatan diri kita. Dan betapapun berat dan kerasnya pekerjaan tersebut, itu lebih baik daripada menghinakan diri untuk meminta-minta. Pada saat terdesak sekalipun, mencari nafkah harus diutamakan daripada meminta-minta. Meskipun pekerjaan yang dijalaninya tersebut keras dan melelahkan. Memperbaiki niat dalam bekerja. Di dalam surah Al-Muzammil, Allah Ta'ala menyamakan kedudukan orang-orang yang keluar untuk mencari nafkah dengan mereka yang keluar untuk berjihad di jalan Allah. Allah Ta'ala berfirman, Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah, dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah. Quran Surah Al-Muzammil. Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam kitab tafsirnya mengatakan, dalam ayat ini Allah Ta'ala menyamakan derajat orang-orang yang berperang dan orang-orang yang mencari nafkah halal untuk menghidupi diri sendiri dan keluarganya, dan untuk berbuat kebaikan dan keutamaan. Maka ini adalah dalil bahwa mencari nafkah yang halal itu sama kedudukannya dengan berjihad, karena Allah Ta'ala menyebutnya bersamaan dengan penyebutan jihad di jalan Allah Ta'ala. Tafsir Al-Qurtubi. Banyaknya dalil-dalil yang memerintahkan kita untuk bekerja dan mencari nafkah, juga mengisyaratkan bahwa rutinitas tersebut dapat menjadi ibadah dan bernilai pahala di sisi Allah Ta'ala, yaitu apabila disertai niat ikhlas karena mengharap wajah Allah Ta'ala, sebagaimana hal ini pernah disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh tidaklah engkau menginfakkan nafkah harta dengan tujuan mengharapkan melihat wajah Allah pada hari kiamat nanti, kecuali kamu akan mendapatkan ganjaran pahala yang besar, sampai suapan makanan yang kamu berikan kepada istrimu. Hadis riwayat Bukhari. Sebagaimana ibadah lainnya tidak akan Allah terima, kecuali dengan mengikuti pedomannya dan ajaran nabinya. Begitu pula dengan bekerja, tidak akan mendapatkan keberkahan dan bernilai pahala kecuali jika sudah sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan yang halal, dan jauhkanlah aku dari yang haram, dan cukupkanlah aku dengan karunia-Mu, yang dari bergantung pada selain-Mu. Hadis riwayat Tirmizi. Allahu a'lam bis-shawab.